Good morning, students. Welcome to English class. So today we are going to learn about English in second semester. So for all students, untuk semua siswa yang belum punya buku ini, silahkan minta dengan wali kelas kalian. Anak-anak silahkan buka halaman 75 English Book Grade 4. Di sini anak-anak akan melihat sebuah jam dan keterangannya. Miss Indah akan menjelaskan tentang jam dan menit dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya jika kita menyebutkan jam atau waktu dalam bahasa Indonesia itu biasanya 12 tepat atau 12 lebih 5 menit, 12 kurang 15 menit, misalnya seperti itu. Dan di bahasa Inggris pun sama, cuma perbedaannya di sini ada dua bagian. Nah, kita lihat di sini, ini adalah o'clock. Jika kita lihat di jam, itu menunjukkan pukul 12. Di sini adalah penjelasan untuk menit. Maka anak-anak harus ingat bahwa o'clock ini menandakan menit. Misalnya 12.00 seperti yang kita lihat di sini, 12.00. Itu dibaca it is 12 o'clock. O'clock itu berarti menit atau menit ke-60. O'clock di sini mengartikan menit ke-60. Menit ke-60 kita sebut dengan 00 atau jam 12 tepat jika diawali dengan jam 12. Maka 12 o'clock itu artinya jam 12.00 atau 12 tepat. Begitu juga dengan seterusnya. Jika jam 01.00 maka dalam bahasa Inggris it is 1 o'clock. Jika menunjukkan pukul jam 2.00, maka bahasa Inggrisnya it is 2 o'clock. Nah, kita sudah selesai dengan o'clock. Lanjut dengan jam atau menit yang lainnya. Di sini menit dibagi menjadi dua, ada yang past, ada yang to. Daerah past itu ada di sebelah kanan. Jadi jika jarum panjang yang menunjukkan menit itu berada di areal angka 1 sampai angka 6, dari angka 12 sampai angka 6, maka mereka jarum itu berada di daerah pas. Maka apapun angka atau jam yang ditentukan, jika menitnya berada di daerah pas, itu kita harus tambahkan dengan kata pas. Misalnya seperti ini. Jika jarum panjang berada di angka 1, maka itu menunjukkan menit ke-5. Nah, karena menit ke-5 itu ada di daerah pas, maka 5 lebih atau 5 pas. Contohnya seperti ini. Jam 01.15 itu dibaca 15 past 1 atau 15 menit biasanya disebut dengan a quarter. Berikut adalah catatan terkait bahasa Inggris 15 menit, 30 menit, dan 45 menit. 15 menit jika kita lihat pada jam itu menunjukkan jarum di angka 3. Maka 15 menit itu berarti a quarter. Kemudian 30 menit itu ditunjukkan pada jam 6. Jarum panjang berada di jam 6. Jika tadi 15 menit jarum panjang berada di angka 3, angka 6 atau 30 menit berada di jarumnya berada di angka 6. Jika kita melihat 45 menit, maka pada jam itu jarum panjangnya menunjuk angka 9.
Dalam bahasa Inggris, 15 menit disebut a quarter. 30 menit a half. 45 menit juga disebut a quarter. Perbedaan 15 menit dan 45 menit itu adalah pada daerahnya. Jika 15 menit itu ditunjukkan pada angka 3, sedangkan 45 menit itu ditunjukkan ke angka 9. Perbedaannya adalah di daerahnya. Jika jam 3, jarum panjang menunjuk angka 3, maka 15 menit itu dibaca a quarter past. Jika kita melihat menit 45, dia berada di angka 9. Dan angka 9 berada di daerah 2. Maka a quarter di sini adalah a quarter 2. Lalu 30 menit bagaimana, Miss? Ini kita lihat di sini. 30 menit atau jarum panjang menunjuk angka 6 itu sudah pasti pas. Maka di sini a half past. Misalnya pukul 3.15. Maka artinya dalam bahasa Inggris it is a quarter past 3. Jika menitnya 45, jarum panjang atau jam di sini akan maju 1 jam. Jadi kita tidak sebut 3 lagi tapi 4. It is a quarter to, karena di sini to, maka dia akan maju 1 jam. 4. Artinya 15 menit menuju jam 4 atau jam 4 kurang 15 menit. Oke, karena tadi kita sudah belajar tentang past dan sedikit tentang a quarter to, bagaimana dengan menit-menit di daerah to? Kita lihat di sini. Di sini ada menit 25. Setelah half past ada 25 to. Di sini kalau kita lihat pada jam, ini adalah jam 7. Di sini adalah ada angka 7 di sini. Nah, maka jika jarum panjang berada di sini, maka menitnya disebut 25 to. Okay, let's take a look to these times. 5.35. Jadi kalau kita lihat pada jam, itu jarum pendeknya berada di angka 5 dan jarum panjangnya berada di angka 7. Cara menjelaskan dalam bahasa Inggris adalah it is 25 to 6. Dia kenapa 25 to 6? Pertama, 35 di sini itu sama dengan angka 5 di sini. Dia menit di sini 25 juga, di sini 25 juga. Perbedaannya adalah daerahnya. Di sini 25 past, di sini 25 to. Begitu juga pada angka 8. Angka 8 sama dengan angka 4. Maka di sini 20 past, di sini adalah 22. Perbedaannya ada di past dan to-nya. Begitu juga seterusnya. Ya, jadi 0535 itu direpresentasikan menjadi 25 karena dia menunjuk angka 7. Kemudian kenapa 6? Sama seperti Miss Indah bilang di sini, kalau dia berada di daerah 2, maka jamnya maju 1 jam.
Di sini 3, maka di sini akan menjadi 4. Di sini 5, maka dalam bahasa Inggris akan maju 1 jam, yaitu 6. Okay, let's take a look to this question. Sekarang kita lihat nomor A. Kira-kira siapa yang bisa menjawab nomor A ini apa? 3, 2, 1. Yep. It is 12 o'clock. Nomor 2 atau yang B, 7.00 disebut it is 7 o'clock. Number C, 07.05 dalam bahasa Inggris it is, kita lihat dulu menitnya, menit ke-5. Menit ke-5 itu berada di angka 1. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 1. So it's called 5. Menit 5, 5. Karena berada di daerah pas, kita tambahkan pas. Kemudian sebutkan jamnya. 7. Selesai. Yang D, 9.10. Kita lihat lagi di jam sini. 10 itu berada di angka 2. Maka jarum panjangnya menunjukkan angka 2. Dia ada di daerah pas. Maka bahasa Inggrisnya adalah it is 10 past, jamnya 9. Kemudian nomor 10, 10.15. 15 menit barusan kita sebut adalah a quarter. Karena dia menunjuk di angka 3 di daerah pas, maka a quarter pas. That's it. It is a quarter past 10. Oke, 11.30 sekarang. Barusan Miss Indah beri catatan. 30 menit itu artinya a half past. Sudah pasti ada pas di belakangnya, enggak tuh lagi. Maka di sini it is a half past 11. Oke, sekarang nomor 9. I'm sorry, it's G. 9.35. 9.35 kalau kita representasikan dia berada di sini atau di angka 7. 7 dalam bahasa Inggris di sini disebut menit ke-25, cuma bedanya pada tuh. So, it is 25 to, karena 2 maka 9 di sini maju 1 jam menjadi 10. Okay. This is the last question. 10.45. Seperti catatan Miss Indah, 45 menit disebut a quarter to. So, it is a quarter to, jamnya maju 1 jam menjadi 11. That's it.